Jangan karena nanti kalau tangan sekjen, oh itu nanti sekjen jangan lempar-lemparan semacam itu. Jangan lemparkan tangan oleh ketua KPU. Kita bicara KPU, nggak urusannya dengan sekjen, nggak urusannya dengan ketua KPU kan. Jadi jangan Anda mendikotomikan dua hal itu. Saya tidak bingung mau bertanya apa. Kalau memang tidak paham, padahal kami KPU. Ya seharusnya orang yang paham. Kalau perlu ketua KPU yang harus hadir. Di mana disebutkan secara gamblang dan jelas bahwa ijazah itu tidak masuk dalam syarat pencalonan yang tidak boleh diserahkan kepada Andri. Tidak apple to apple nih antara syarat pencalonan dengan yang diberikan ke Asik. Dengan agenda yang sudah disampaikan kepada para pihak, yaitu mendengarkan keterangan saksi dan juga keterangan ahli ya yang dihadirkan oleh majelis. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Panitera bisa menghadirkan saksi dari KPU RI, Andi Bagus Makawaru ya. Kalau di surat tugas ini, saudara sebagai kepala bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya. Baik. Ada identitas saudara? ID card. Andi Bagus Makawaru ya. Baik, saudara ditugaskan oleh atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Pak Edarta Kawirna ya. Kawirna untuk hadir sebagai saksi pada register nomor 395/10 Romawi KDP RS 2025 ya, antara Monatua dan Andri sebagai Andri sebagai termohon ya. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan saudara sebagai saksi, saudara bersedia disumpah dulu. Beragama apa? Islam. Silakan. Saya bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan sesuai dengan kalian. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Saya ulangi lagi ya, ini ada konsep salah ya. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Jadi pemohon mengajukan permohonan informasi ke IPPID Andri ya, dengan pokok permohonan adalah salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di Andri. Yang kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 yang diarsipkan di Andri. Yang ketiga, setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip status negara. Ya, saudara paham itu ya? Paham. Baik. Baik. Nah, saya perjelas lagi yang terkait dengan nomor 3 tadi, yang berkaitan dengan catatan autentifikasi. Itu penjelasannya adalah ya, berita acara, serah terima dan hasil verifikasi ya, yang dilakukan oleh KPU. Saudara tahu ya itu ya? Baik. Apakah informasi yang diminta itu ada pada KPU? Benar. Ada pada KPU ya? Baik. Nah kemudian majelis ingin bertanya, karena ini permohonannya kan kepada ahli ya, bukan kepada KPU gitu ya, kepada ahli.
Nah, apakah KPU selaku pencipta arsip pada pencalonan presiden dan wakil presiden 2014 dan 2019, apakah KPU sebagai pencipta arsip? Perlu kami jelaskan dulu Ya. kedudukan atau posisi kami pada saat 2014 dan 2019, jadi supaya clear sampai sejauh mana kami bisa merespon atau menjawab nanti pertanyaan dari majelis. Ini perlu kami sampaikan agar tidak kami clear dalam menjawab. Jadi posisi kami saat ini ada di Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, dan pada saat proses pencalonan kemarin 2014-2019 itu kami berada di biro yang sama, Biro Teknis Penyelenggara Pemilu. Kami bertugas dan berfungsi sebagai biro atau unit kerja yang memfasilitasi proses pencalonan, salah satunya proses pencalonan presiden atau wakil presiden baik di pemilu 2014 maupun di pemilu 2019, sehingga terciptanya arsip tersebut memang betul berasal dari apa yang kami fasilitasi baik di 2014 maupun 2019. Nah, kemudian setelah kami berproses, itu dokumen tersebut pengarsipannya itu ada di unit kerja biro umum. Baru setelah itu dari biro umum, unit kerja eselon 2 biro umum nanti akan berhubungan dengan pihak ANRI. Oleh karena itu kami sampaikan di sini bahwa yang terkait dengan penyampaian dokumen dari KPU ke ANRI itu mungkin nanti bisa dijawab oleh, mohon izin jika berkenan, tadi 3 orang saksi yang kan ada 5 majelis, Kak saya dengan Pak Tunjung yang tadi itu berasal dari Biro Teknis. Gini, termohon saksi, ya kan Komisi Informasi itu manggil KPU, Ya. ya kan ya, Ya. nggak ada urusannya mau kabin, mau karo, mau kesudah, nggak ada urusannya. Ya Anda dipanggil Komisi Informasi memanggil KPU sebagai saksi, Ya. dan Anda ditugaskan Anda jangan komentar dulu, biar majelis yang berkomentar. Ya kan ya, jadi kalau Anda mengetahui ya jawab mengetahui, tidak mengetahui ya tidak mengetahui. Baik. Itu aja, itu nggak usah melempar ke bagian yang lainnya. Gitu. Ya. Nanti kalau majelis berpandangan bahwa kami butuh keterangan yang lainnya, Pak Majelis akan memanggil. Jadi Anda nggak usah menawar-nawarkan. Baik. Ya. Ya. Jadi saudara tahu kalau KPU sebagai pencipta arsip, Ya. ya itu ya. Jadi baik itu pencalonan pada tahun 2014 maupun 2019. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme pengarsipan yang ada di KPU RI itu? Mekanisme seperti apa? Mekanisme pengarsipan maksudnya? Ya, pengarsipan dokumen pencalonan. Langsung aja ke sana. Mekanismenya seperti apa? Oke. Kalau makanya ini kami kalau untuk mekanisme pengarsipan setelah di kami itu kami tidak tahu, karena itu ada di biro. Makanya tadi menjadi penting bagi kami untuk menjelaskan tadi. Kalau di kami setelah dalam memproses pencalonan, setelah dokumen itu diterima oleh kami, dokumen pencalonan diterima oleh kami dari pasangan calon, itu kemudian dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan. Setelah itu ditetapkan sampai dengan waktunya, dan setelah itu di dokumen tersebut disimpan oleh kami sampai pada waktunya diserahkan ke biro umum. Demikian yang kami ceritakan. Baik. Nah, kemudian pertanyaan majelis, nanti para pihak akan bertanya. Apakah KPU itu pernah menyampaikan syarat pencalonan kepada ANRI, baik itu 2014 maupun 2019? Itu saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Biro umum. Itu yang tadi konteksnya kami mohon izin, ada hal yang kami tidak ketahui sebagai saksi. Anda tidak tahu atau tidak mau menjawab? Tidak dalam kapasitas kami untuk menjawab. Nah, Ya, izin ketua. Jadi ini ada permohonan dari masyarakat kepada ANRI terkait dengan ijazah 2014
dan 2014, 2024 dan berita acara serah terima dari KPU ke dari partai politik kepada KPU dan berita verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Menurut Anda, menurut termohon bahwa KPU belum menyerahkan terkait dengan dokumen tersebut, betul belum pernah menyerahkan. Itu yang kami tidak persis. Kalau tidak relevan itu dijadikan saksi. Karena majelis persidangan ini ingin mengetahui dua hal, apakah betul KPU itu belum menyerahkan. Seharusnya pokok permasalahan dimahami, jadi betul tidak KPU belum menyerahkan. Atau kemudian, bukan atau ya, satu lagi, belum menyerahkan. Nah kalau harus menyerahkan, apa saja yang harus diserahkan? Itu ketiga, nah kalau belum menyerahkan, apa alasan belum menyerahkan? Persidangan ini membutuhkan 3 keterangan itu. Gitu ya, nah kalau saudara nggak tahu ya nggak apa-apa. Itu kan Anda jawab tidak tahu, nanti biar menjadi keterangan majelis bahwa seharusnya KPU siap dengan pertanyaan dengan itu, karena kita tidak sedang bicara dengan divisi teknis KPU, sedang tidak bicara dengan divisi umum KPU, sedang tidak bisa bicara dengan divisi humas KPU, kita sedang bicara dengan KPU. Gitu loh ya, terima kasih Pak. Jadi Anda nggak tahu ya? Baik, kami boleh merespon yang nomor 2. Apa? Kan tadi ada 3. Yang pertama, apakah sudah diserahkan atau belum? Nah, ini kan indikatornya adalah berita acara dari KPU ke Andri, sudah atau belumnya. Nah itu kami tidak tahu. Intinya gini kan ya, ini termohon ini diminta oleh masyarakat, dia tidak bisa memberikan karena tidak menguasai karena belum diberikan oleh KPU. Itu saja. Nah, apakah betul KPU belum menyerahkan, itu saja. Anda nggak tahu, ya nggak tahu. Ya, mohon izin kami jawab yang kami tahu saja. Oke. Yang kami tahu bahwa ada sejumlah dari sejumlah syarat calon yang dipersyaratkan berdasarkan dokumen calon yang bersyaratkan dalam peraturan KPU tentang calon presiden, tidak semuanya memang diserahkan ke. Oke, yang tidak apa? Oke, yang tahun tidak, berapa itu? Tahun berapa? Berdasarkan peraturan. Tahun berapa? Ya. Periode tahun berapa? 2014. Untuk 2014 yang berlaku berdasarkan peraturan KPU tahun 2013, nomornya saya lupa. Iya. Kemudian untuk 2019 peraturan KPU yang berlaku tahun 2016. Oke. Ya, tadi yang tidak diserahkan apa? Ya, mohon izin kami tidak hafal, tapi yang jelas untuk konteks tadi yang disampaikan ijazah itu tidak termasuk dalam dokumen yang diserahkan KPU. Oke. Oke, baik. Jadi dokumen ijazah tidak termasuk. Dokumen ijazah bukan termasuk dokumen yang harus diserahkan kepada KPU. Kepada KPU baik di pemilu 2014 maupun di 2019, gitu ya. Ya, itu yang kemudian juga 2019, 2024. Ya. Kalau berita acara verifikasi, kalau itu kami tidak persis tahu. Tidak tahu ya. Jadi kita acara kami harus cek. Anda tahu ya. Dokumen serah terima dukungan dari partai politik KPU itu juga bagian yang harus diserahkan. Ya itu kami fokus ke ijazah. Ijazah juga, betul, karena ada 4 permohonan ya, ada permohonan ijazah 2014-2019, kemudian permohonan ijazah 2012-2024, kemudian ada berita acara verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap berkas 2014-2019 dan 2024, dan kemudian serah terima dokumen, serah terima penyerahan dokumen ya dari partai politik kepada KPU. Jadi Anda nggak tahu ini. Yang kami fokus tadi ijazah. Ijazahnya aja. Jadi kalau ijazah, sepengetahuan saudara, sepengetahuan saksi, kenapa ijazah itu tidak menjadi bagian yang diserahkan kepada menteri? Mohon izin, jadi tidak masuknya ijazah dalam dokumen yang disampaikan oleh KPU kepada Andri itu tertera dalam lampiran peraturan KPU yang tadi nomor tahun 2013 dan tahun 2016. Sebagaimana kita ketahui, peraturan KPU itu ditandatangani oleh Ketua KPU pada saat itu, sehingga tidak masuknya ijazah ini merupakan kebijakan, ranah kebijakan. Makanya alasan kenapanya itu jadi bisa. Jadi menurut sepengetahuan saksi,
tidak diserahkannya ijazah itu Ya. karena kebijakan KPU Ya, yang terlampir tercantum dalam peraturan KPU. yang tergantung dalam peraturan peraturan KPU itu. Eh, Singkat saksi. saya ingatnya hanya tahunnya saja. Iya, oke. Tahun 2013, 2013, yang 2014, 2012. 2019, tahun 2016. 2016. Nomornya boleh saya cek? Nggak boleh. Ya, silakan. Untuk mohon izin untuk pemilu 2014 itu peraturan KPU nomor 18 Nomor tahun 2013. Betul. Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013. Iya. Ya, yang 2019. 2019 nomor 17 tahun 2016. Oke. Ya. Jadi menurut saksi Ya. yang saksi ketahui bahwa ijazah itu tidak diberikan kepada Andri Ya. karena kebijakan ketua KPU, kebijakan KPU Tidak tercantum dalam lampiran 1 peraturan KPU. sudah dengan menjadi kebijakan KPU kan Ya. berdasarkan PKPU tahun 2013. Iya, dan 2016. Betul. 2016. Ya. Di dalam PKPU tersebut, Lampiran 1. lampiran 1 di dalam lampiran 1 itu Ya. memang tidak disebutkan terkait Iya. dengan ijazah. Betul. Karena sepengetahuan kami berkas pencalonan itu kan ada berapa ya? Iya, Ada pernyataan-pernyataan Iya. gitu ya. Ya, ada BB 11, BB 12, BB 1. Ya. BB itu kan kemudian dilampiri oleh bukti kata buku ya, antara lain bukti. Hmm. Misalnya kesehatan. Oh, Itu ya. kan ada hasil pemeriksaan kesehatan. Ya. Itu kan calon kan tidak mengatakan saya sehat kan gitu. Ya. Ya kan? Tapi ada pernyataan dari rumah sakit bahwa dia sudah sehat Ya. gitu ya. Ada keterangan dari pengadilan, Ya. dari penjara, ada keterangan surat dari pengadilan. Ya. Kan Betul. calon kan tidak menyatakan sendiri, Ya. tapi ada keterangannya kan. Ya. Nah, sama halnya dengan ijazah kan. Ijazah saya lulus nih sekolahnya, Ya. gitu kan ya. Maka ijazah juga seharusnya menjadi bukti bahwa saya lulus, dilampirkan ijazah. Pertanyaannya, Ya. kenapa dalam PKPU itu tidak mewajibkan ijazah tidak dilampirkan, tidak diserahkan kepada Andri seperti Itu yang kami sampaikan karena itu kebijakan pada saat itu ijazah tidak menjadi salah satu karena di situ disebutkan di lampiran 1 itu disebutkan BB1, BB2, BB3 dan seterusnya tidak. Oke, kebijakan KPU Ya. adalah tidak memasukkan ijazah sebagai dokumen yang diserahkan kepada Ya. Andri, ya. Para Andri. Dan kebijakan itu dituangkan dalam Lampiran 1 dan PKPU 13 Betul. tahun 2013 dan Ya. PKPU KPU 17 tahun 2016. Oke, ya kan. Nah, itu yang memang sudah ketahui tidak diserahkan ya. Tidak masuk dalam lampiran tersebut. Tidak masuk. Ya. Oke. Jadi tidak diserahkan itu dampak dari tidak masuknya ijazah dalam aturan KPU. Oke. Jadi bukan langsung kebijakan tidak diserahkan, tidak. Jadi dalam peraturan KPU tidak masuk sehingga itu tidak masuk dalam Iya. dokumen diserah. Ya, karena ada PKPU, Iya. dan ada PKPU Iya. yang tahun 2013 dan PKPU yang tahun 2017. Iya. Atas dasar tersebut, Iya. ijazah tidak menjadi yang diserahkan kepada Andri. Betul. Ya. Padahal di sisi lain ada peraturan perundang-undangan Iya. bahwa setiap calon itu kan harus melengkapi dengan berkas pencalonan, Iya. ya kan ya. Iya. Tadi saya katakan kalau dia sehat, dia keterangan dari rumah Iya. sakit. Iya. Kalau dia tidak pernah dipidana penjara, Iya. itu ada surat keterangan dari pengadilan, Ya. kan gitu, ya kan. Dan seterusnya itu kan diserahkan kepada ahli kan. Ya BB sesuai. Jadi intinya diserahkan ke Andri ya tadi sesuai dengan lampiran itu. Iya, lampiran itu kan termasuk yang diserahkan kan bukan hanya lampiran dan berkas pendukungnya, kan? Kalau di lampiran 1 Ambil contoh PKPU BB itu berapa? Ambil contoh. BB1 BB1 tentang apa itu? BB1 tentang saya lupa. BB1
BP1 itu tentang surat pernyataan Kalau tidak pernah dipidana penjara itu apa? saya lupa. Lupa, tapi yang pasti kan calon tidak menyatakan sendiri kan? Dia tidak di situ tidak tertulis bagaimana terlampir. Jadi dia hanya BP1 itu hanya satu dokumen berdiri sendiri itu, terus kemudian BP2, BP3, BP4, termasuk misalnya BP12 yang daftar riwayat hidup dan seterusnya. Oke, saya ulangi terus lagi. Ya. Kalau begitu, apakah surat keterangan sehat dari rumah sakit, Ya. kemudian surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari pengadilan, ya kan? Kemudian surat keterangan sedang tidak pahit, gitu kan ya? Dan atau surat keterangan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali, Ya. gitu kan? Itu kan semua berasal dari dokumen aslinya si calon, ya kan? Dan juga pihak lain dalam rumah sakit misalnya. Ya. Itu apakah menjadi lampiran dari BP yang wajib diserahkan kepada Andri sebagai kemudian, atau dia bukan menjadi bagian yang diserahkan kepada Andri? Jadi statusnya sama atau dengan ijazah? Menurut ahli investasi. Menurut yang kami baca dari lampiran 1 peraturan KPU itu dia hanya menyebutkan BP1 saja. Hanya BP satunya saja. BP1 sampai dengan BP12. Oke. Misalnya BP13 saya lupa. Tidak ditulis misalnya beserta lampirannya atau Oke. beserta dokumen pendukung dan seterusnya. Oke. Itu yang kami ingat ya. Iya, iya. Kalau misalnya keliru nanti bisa kami Iya, koreksi. baik. Kami akan cek. Ya, di dalam undang-undang pun persyaratan itu masing-masing berdiri sendiri. Ada surat pernyataan, Iya. surat tanda dia sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah itu kan menjadi BP kan? Bukan. Oh bukan. Bukan, surat keterangan sehat itu dia tidak menjadi formulir. Jadi BP itu dokumen yang diciptakan oleh KPU, formulir semacam formulir dan diisi oleh Iya. calon gitu. Kemudian ya itulah yang kemudian diserahkan. Kalau dia sehat itu formulirnya BP berapa? Bukan formulir, Atau surat keterangan sehat. Oh, surat keterangan sehat. Itu hanya menjadi syarat dan KPU Itu tidak menjadi BP tidak? tidak. Tidak. Oke. Kalau kemudian tidak pernah dipidana penjara itu menjadi BP bukan? Tidak, itu Bukan BP ya? bukan BP. Bukan BP satu. Surat keterangannya ya Pak ya? Ya surat keterangannya. Ya, surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipenjara itu kan berarti ambilnya dari pengadilan kalau Nah, nggak iya. salah. Makanya yang saya tanyakan, Iya. salah satu syarat pasangan calon Iya. presiden itu kan adalah tidak pernah dipidana penjara. Betul, dibuktikan Gitu ya. dengan- Nah, dibuktikan dengan surat Surat keterangan. keterangan dari pengadilan. Iya, surat pengadilan. Padahal surat keterangan pengadilan itu masuk BP bukan? Tidak. Tidak masuk BP-nya sendiri. Apa? BP-nya ada sendiri. BP-nya sendiri. BP-nya ada BP1, BP2, Oke, BP3. BP satu apa? Misalnya, BP1 itu kalau nggak salah surat pernyataan tentang bertakwa kalau nggak salah. oke, BP Bertakwa. dua. Saya nggak hafal. Anda tahu, oke. Jadi Anda hanya ingin mengatakan Ya. bahwa dokumen seperti surat keterangan pengadilan, dokumen surat keterangan sehat, ya surat keterangan sehat Ya. itu bukan bagian dari BB. Betul, bukan menjadi bagian dari BP. Terus, Ya, dan yang kami tahu yang tidak masuk dalam lampiran itu, lampiran 1 peraturan KPU tadi itu yang memang jelas itu adalah ijazah, tidak masuk. Kalau surat keterangan seingat saya di peraturan KPU yang nomor 17/2016 itu masuk. ya, kan saya sedang ingin mendalami Ya, penjelasan saksi bahwa ijazah itu ya, tidak diserahkan kepada Andri Ya. karena kebijakan KPU Ya. berdasarkan PKPU tahun 2013 dan PKPU 2017. Kan Betul. begitu ya? Dia tidak tercantum dalam Tidak lampiran satu itu. tercantum. Ya. Itu keterangan ahli. ya, Nah, saksi. dalam transaksi. Siap. Ijazah itu, Ya. ya kan? Itu kan adalah bukti kelengkapan. Ya, Ya kan ya, kalau orang kan harus sarjana lulus sarjana kan gitu. Ya. Dibuktikan dengan ijazah. ya, Syarat presiden dia harus sehat. ya, Dibuktikan dengan surat keterangan sehat. Ya. Gitu kan ya. Ya. Kemudian syarat presiden itu dia tidak pernah dipidana penjara. Ya. Dibuktikan dengan surat keterangan Ya. pengadilan. Nah, surat keterangan pengadilan
surat keterangan rumah sakit, ya kan, Ya. dan surat keterangan dan ijazah ini kan seharusnya setara posisinya. Seharusnya. Setara, ya kan ya. Jadi Ya. kalau ijazah tidak diberikan Ya. kepada Andri, surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan dari rumah sakit kan juga seharusnya tidak diberikan. Nah, itu kami tidak berani mengatakan itu karena yang kami tahu hanya ijazah yang tidak tertulis di lampiran tersebut. Apakah Ya, itu surat tidak keterangan berlaku saya juga buat surat keterangan yang lain. pencalon lain, Pak? Nah, itu kami nggak bisa Nggak tahu ya. memastikan itu ya. Kalau yang calon Yang- anggota DPR, Ya. anggota DPD, Ya, yang kami berani pastikan adalah ijazah, dokumen ijazah itu tidak masuk dalam lampiran 1 itu. dalam Peraturan KPU itu. Oke, Dokumen ijazah. Kalau untuk surat keterangan yang lain yang tadi sehat, dan seterusnya itu kami tidak berani menyimpulkan seperti itu, setara dengan ijazah. Oke, kalau ijazah calon anggota DPD, calon anggota DPR itu juga setara dengan ijazah calon presiden. Artinya setara itu dia tidak juga bagian yang tidak diserahkan. Kami iya, kami proses dulu kalau itu kalau bukan proyek. Di KPU mengatur seperti apa? Gitu. itu yang kami nggak bisa Oh, jawab kami- karena mohon maaf tadi itu bisa dicek Anda sebagai biro teknis kala itu, ya kan Anda menangani pencalonan presiden Betul. dan pencalonan legislatif. betul. Berarti Iya. kan Anda seharusnya mengetahui dan memahami Iya. syarat pencalonan anggota legislatif dan Iya. juga pencalonan presiden. Memahami syarat ya. Iya. Memahami syarat ya. Salah satu syarat dari calon anggota DPR Iya. itu kan adalah menyerahkan ijazah. Betul. Calon anggota DPD kan juga menyerahkan ijazah. Betul. Pertanyaannya kan apakah ijazah calon anggota DPD, Ya. ijazah calon anggota DPR RI Ya. itu juga menjadi bagian yang tidak diserahkan kepada Ya. Andri sebagaimana halnya ijazah dari calon presiden. Ya, mohon maaf karena sejak kami ditugaskan sebagai saksi ke sini karena konteks objek sengketa adalah ijazah calon presiden, maka mohon maaf yang kami cek di lampiran 1 itu adalah hanya ijazah presiden. Oke. Sebenarnya bisa dicek, tapi kami tidak mengecek itu. Oke, Untuk DPR dan DPD. sepengetahuan Anda nggak tahu, jangan apa-apa kan nanti kan jangan sampai ada. Bukan nggak tahu, saya tidak ingat. Oh nggak ingat, karena jangan sampai nanti ada persepsi begini ijazahnya calon presiden tidak Iya, diserahkan, iya. namanya Betul. ada kebijakan tidak diserahkan. Iya, yang DPR ini. Jika DPR sama DPD Ya. diserahkan, Ya, itu kami perlu cek dulu. kan jadi ada peraturan yang tidak Ya. equal, kan Betul. begitu. Kalau Itu di lampiran yang sama. lampiran sama kan Ya. saya bisa dikatakan saudara saksi nggak betul ya. Saya tidak cek, tidak sempat mengecek itu. Oke, berarti saya simpulkan sementara ini satu bahwa betul KPU tidak menyerahkan Ya. ijazah Calon presiden. calon presiden Ya. untuk atas nama Jokowi tahun 2014-2019 Ya. ya, 2019-2024 karena ada peraturan KPU nomor tahun 2013 dan 2016 Ya. kan, karena aturan itu dibuat karena kebijakan KPU Iya. gitu ya. Karena tanda tangan ketua KPU. Ya, bukan soal tertentu bahwa Ya, kebijakan bicara. adalah KPU. Betul. Jangan karena nanti kalau tangan sekjen, itu nanti sekjen jangan Ya, lempar-lemparan, KPU, Mas. jangan lempar-lemparan semacam itu. Jangan lemparkan tanda tangan oleh ketua KPU. Kita bicara tentang bicara KPU, Baik, baik. nggak urusannya dengan sekjen, nggak urusannya dengan ketua KPU kan. Jadi jangan Anda mendikotomikan Ya. dua hal itu. Ya. Kalau sekarang itu dikatakan oleh ketua KPU seakan-akan itu menjadi tanggung jawab ketua KPU. Ya, kebijakan KPU maksud kami. Nah, maka Ya. itu jangan menjelaskan Kebijakan bahwa KPU maksud. kebijakan KPU gitu Betul, aja. betul. Ya. Baik dari saya sih cukup ketua. Baik, terima kasih. Itu yang PKPU 2. Baik dari saya sih cukup ketua. Baik, terima kasih. Itu yang PKPU 2013 dan 2016 itu sama ya, yang terkait dengan ijazah tadi. Sama ya. Kalau terkait ijazah, Terkait. sepengetahuan kami sama. Sama ya. Ya. Nah kemudian ijazah ini atau salinan ijazah ini masuk di BB nya? Saran ijazah. Iya. Sepengetahuan kami tidak. Jadi Tidak, BB ya. sendiri. Ada berapa BB sih satuan calon itu? Seingat kami sampai 12 ya. 12 ya. BB 1 sampai BB 12 atau 13 ya. Nah kalau ijazah itu dia masuknya ke bagian mana? Ke BB mana? Uh, Walaupun jadi itu lampiran ya. ya
Mohon izin. Jadi kan BBBB itu kan surat pernyataan, Iya, surat pernyataan calon Ah, yang mengatakan bahwa dia memang bertakwa, bahwa dia misalnya apa sampai BB 12. Pernyataan dia yang tanda tangan sendiri. Kemudian di undang-undang ada syarat telah selesai berpendidikan serendah-rendahnya SMA misalnya. Itu dibuktikan dengan ijazah. ijazah. Nah, jadi dia ijazah itulah yang menjadi dokumen syarat calon pada saat itu. Buktinya ya. Buktinya, Jadi bukti dari syarat yang tadi, syarat berpendidikan paling rendah SMA Iya, atau sederajat, buktinya adalah ijazah. iya. Jadi kalau dari sisi keterkaitan dalam itu tidak kemudian otomatis menjadi terkait secara langsung gitu, karena dia punya syarat dan pembuktian dokumennya yang ini. Iya. Kalau yang di atas tadi pernyataan, Iya. pembuktiannya BBBB. Pernyataannya itu Calon. disampaikan nggak ke Andri? Misalnya pendidikan syarat calon ini SMA misalnya kan, pernyataan begitu, ya. Nah itu bukti persyaratannya itu disampaikan ke Andri tidak? Dia masuk dalam dokumen yang BB1, BB2, Iya. yang jelas yang kami pahami BB1 sampai BB12 itu masuk dalam lampiran 1 peraturan KPU. Masuk dalam itu ya. Masuk Nah, dalam, salinan ijazahnya ya, itu tidak diberikan ke tidak masuk dalam lampiran tidak 1. masuk dalam lampiran satu. Dalam peraturan Nah, KPU. berarti lampiran ijazah itu ada di KPU. Ada di Yang ada di Betul. KPU ya. Iya. Gitu ya. Nah kalau persyaratan pendidikan itu masuk dalam BB tidak? persyaratan pendidikan. Iya. Persyaratan pendidikan mungkin yang paling mendekati adalah riwayat hidup mungkin. Riwayat hidup. Ya. Riwayat hidup, di situ ada nama dan seterusnya, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat pendidikan dan seterusnya. Nah itu di situ, tapi tertulis itu, maksudnya data ya, bukan dokumen. Baik. Ya. Ya. Jadi tadi udah saudara sampaikan dan saudara ketahui bahwa salinan ijazah itu tidak diserahkan kepada Andri karena mengacu kepada peraturan KPU ya, Ya. yang 2013 dan 2016. Jadi itu alasan saudara tidak menyerahkan. Silakan. KPU ya, alasan KPU. Iya, alasan Ya. KPU secara kelembagaan ya. Baik, Silakan. terima kasih. Ya, saya sedikit aja ya, karena tadi udah, saya ingin memastikan saja tes. Halo, ya udahlah, dengarkan ya. Dengan Kamis. Enggak, saya ingin memastikan saja, ini kita bicara terkait permohonan pemohon ya, salinan dokumen ijazah. Sudah tahu kan, ada 3 itu. Yang 3 itu dipecah menjadi format-format, tadi kan sudah disampaikan. Saya pada poin, berarti hanya menegaskan kembali ini. Memang KPU dengan aturan tadi tidak bisa menyerahkan kepada Andri, clear dari situ ya. Ya, Yang saya tanya, salinan dokumen ijazah itu ada di KPU. ada di KPU. Semua calon presiden Semua calon presiden. dari yang tahun 2015 dan sebelumnya juga begitu. 19. Yang sebelumnya sama nggak peraturan? Beda. Sebelumnya saya belum di KPU, jadi kami tidak persis tahu. Ya, saya yang ingin mengatakan itu karena yang jadi termohon kan bukan KPU, yang jadi Iya. termohon ini Andri nih, karena dia bilang dari awal tidak menguasai ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, saya persilakan ya, majelis sudah menggali. Saya persilakan kepada pemohon dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Saudara tadi bagian teknis ya. Bagian teknis. Saya harus mendasar dulu karena itu salah satu bukan yang yaitu keputusan itu 31. Ya. Ya, itu apa alasannya dikeluarkan? Batalkan saja. Mohon izin saya tidak dalam kapasitas bisa menjawab itu. Tidak tahu. Karena keputusan 3731 maaf kalau bicara bagian kami, maksudnya kami tidak menguasai jawaban untuk pertanyaan itu. Pertanyaan saya gini, tadi menarik Anda katakan bahwa Anda tahu hirarkis perundang-undangan nggak? Hirarkis perundang-undangan bahwa ini nggak dipertentangkan sama ini sama ini.
Oh, yang Beda. yang KPU misalnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Iya, ya. Peraturan KPU itu di atas undang-undang atau di bawah undang-undang? Di bawah undang-undang. Anda tahu undang-undang IP, undang-undang informasi publik 14 tahun 2008. Keberadaannya saya tahu. Keberadaannya di mana maksudnya? Iya, maksudnya bahwa ada undang-undang itu saya tahu, tapi Ada. isinya saya tidak menguasai. Saya mau bertanya pasal 18 sehingga bahwa yang menjadi pejabat publik maka harus disampaikan itu pasal 18. Nah, itu semuanya. Jasa itu harus disampaikan sebenarnya bulannya. Tapi kalau Anda nggak menguasai ya, saya juga bingung juga mau tanya apa. Ini aja deh, pertanyaan saya, Anda nggak tahu juga isi dari 731 dan sebagainya waktu itu? Saya hanya ingat judulnya terkait informasi yang dikecualikan ya kalau nggak salah. Apa itu? Tapi ya itu makanya saya tidak menguasai isi. Bukan, pasal berapa itu? Pasal Iya. Informasi yang dikecualikan pasal berapa? nggak apa sih? Itu nggak dengar aja. Iya, ya tahu 731 itu. Ya. Kemudian saya mau bertanya, saya yang menerima ijazah waktu itu dari KPU, saya sendiri, bahwa juga yang hubungannya dengan RRT ya, Oh iya. saya bersama beliau sendiri, saya terima, saya dapat informasi bahwa ijazah yang didapat itu fotokopi itu tidak diverifikasi dengan ijazah aslinya. Apakah Anda tahu itu? Yang di tahun Tahun ya, dua-duanya. 2014 dan Ya, itu 2019. diakui oleh petugas, ada rekamannya siapnya, bahwa hanya terima fotokopi aja tanpa diverifikasi dengan ijazah aslinya. Jadi biasanya kalau orang kan cocokin ini ya, benar dengan aslinya kan. Itu tidak. Apakah Anda tahu? Saya mau izin pada majelis relevan kami menjawab pertanyaan ini karena Anda bukan ahli yang akan jawab. Apakah saudara tahu atau tidak tahu? Begini, ya. karena salah satu yang disampaikan oleh termohon terkait dengan permohonan terkait dengan ijazah, korespondensi antara KPU dengan pemohon, KPU kan pernah menyatakan bahwa dokumen tidak bisa diberikan karena ada surat keputusan, ya kan? Ada surat 731, Iya. meskipun kemudian itu Dicabut. Ya. Surat 731 itu kan menyatakan itu dijual. Ini dasar Anda tidak memberikan ijazah Jokowi ya kan, yang untuk tahun 14 dan 19. tahun yang 2019 Ya. itu tidak diberikan Ya. karena ada surat dari ada keputusan dari 731 kala itu Ya. gitu ya. Pada akhirnya kan surat itu sudah dicabut Ya. oleh KPU. Ya. Sebenarnya sudah tidak lagi relevan pemohon, ya kan ya. Sekarang Anda gali saja kan keapa KPU itu misalnya tidak menyerahkan ijazah, Ya. ya kan kepada soal kepada si Andri. Ya, bahwa soal itu dikecualikan atau tidak dikecualikan, Anda kalau nggak suruh ngomong Anda diam, Oh ya, saya. gitu ya. Nanti Anda kebablasan. Jadi berkaitan dengan kenapa dia tidak memberikan segala macam itu ya silakan. Dan kalau masalah pengecualian bahwa memang bukan kapasitas dia untuk menjawab dan itu juga bukan materi pokok. Kecuali itu juga satu masalah. Tapi silakan. Jadi ini Majelis, Pemohon untuk mengeksplorasi. ini kan kelanjutan dari sidang sebelumnya. Sidang sebelumnya itu kan merujuk ke 731. Jadi kami mau membuka itulah 731. Jawaban ke Andri itu mendasarkan dengan keputusan 731. Bahkan yang disebut-sebut tadi sudah ada di barang bukti yang barusan disebut. Saya kan pertanyaan saya ini merujuk di barang bukti atau alat bukti yang pada waktu itu diterahkan ini. Ini saya merujuk ke sini karena kami melihat waktu itu. Kenapa itu tidak disebut yang barusan disebut? Satu. Kedua lagi, saya juga bingung mau bertanya apa kalau memang tidak paham. Padahal yang kami KPU, ya seharusnya orang yang paham. Kalau perlu ketua KPU yang harus hadir. Buat saudara, Pak, Bang koleksi, ya kan? Kecuali dia punya kapasitas untuk menjelaskan.
Ya, mungkin perlu juga majelis dihadirkan ketua KPU-nya. Itu saran dari kami. Karena ya kalau kami menggali apa kalau orangnya tidak tahu. Ya kan, ini kan saksi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini menarik lagi yang Anda katakan tadi. Saya memang dapat informasi pada waktu itu memang belum pernah dicocokkan, kemudian belum pernah juga dikonfirmasikan ke BM. Jadi terima itu aja fotokopi KPU-nya. Oke, saya menarik. Anda tadi mengatakan peraturan KPU nomor 18. Bisa nggak Anda bacakan di sini supaya kami tahu pasal itu? Yang dua-duanya ya. Karena kami nggak nyangka karena di bukti ini nggak ada, nggak nyangka kami baru satu ini. Jadi kami blank. Jadi oleh sebab itu kami ingin tahu. Dibacakan. Berdasarkan lampiran 1, Sebentar. Sebelumnya saya tanya. Tadi ijazah presiden sebelumnya itu juga tidak diserahkan. Nah, ya karena di lampiran 1 enggak presiden kan belum tanggal itu. Belum tahun ini kan. Seperti presiden sebelumnya itu nggak ada aturannya. sebelum yang tahun 2013. sebelum tahun 2014 Iya, apa kan? tentu kami nggak tahu. Iya, makanya itu. Kami tahunya yang 2014 dan 2014. Karena kan banyak aturan-aturan yang memang dicocokisasi apa ya, disinkronisasi gitu dengan tujuan banyak. Karena kan nggak saudara bacakan yang kita oleh bacakan ya, silakan. Baik. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan KPU pada Romawi 2 huruf B pencalonan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang termasuk dalam kategori jenis arsip meliputi 1. Model BA PPWP, 2. Model B PPWP, 3. Model B1 PPWP, 4. Model B2 PPWP sampai dengan B7 PPWP, nomor 8. Model B8 PPWP. Sebentar. Ya. Kami bukan orang KPU, kami nggak tahu B itu apa nomor mobil atau apa. Sebutin kata-katanya kalimatnya, karena ini sidang. Ya, baik. Apa? B ini ngomongnya apa? Kemudian judulnya tadi untuk kepegawaian atau apa tadi? Non kepegawaian. Non kepegawaian. Untuk kepegawaiannya siapa? KPU. Non Ini kepegawaian. aturan untuk KPU. Iya, peraturan KPU Pak ini. Pak. Bukan iya, tapi untuk siapa? Kami bacakan ulang Pak ya. Iya. Mohon izin majelis. Judul peraturannya dulu. Iya, lampiran 1 Peraturan apa itu? Iya, Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum Nggak ada hubungan. Ya, pada Romawi 2 huruf B pencalonan pada pemilu presiden. Bentar, dari judul ini apa? Ya, enggak. Kita beri kesempatan dia Oh, iya, membaca. iya. Ya kan, karena ini sebagai alasannya tadi tidak Ya makanya itu artinya kan kita ini kan nggak tahu itu apa dan karenanya beliau ini sebagai saksi. Ya, tapi judulnya ini untuk pegawai, untuk presiden. Non kepegawaian Pak. Non pegawai untuk siapa? Non kepegawaian artinya bukan terkait dengan bukan arsip kepegawaian, tapi arsip Pegawainya siapa? KPU. Non berarti bukan. ya, sudah, sebenarnya masuk. Silakan saudara bacakan ya, karena tadi pemohon ingin tahu apa isinya yang ada di situ ya. Iya. Itu apa maksudnya? Kami ulang. Peraturan KPU nomor Lampiran 1 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum pada Romawi 2 huruf B pencalonan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang termasuk dalam kategori jenis arsip meliputi 1. Model BA PPWP yaitu tanda terima berkas pendaftaran persyaratan pengajuan dan syarat calon presiden dan wakil presiden. Model B PPWP daftar calon pasangan presiden. Model B1 PPWP surat pencalonan. Model B2 sampai dengan B2 PPWP dan sampai dengan B7 PPWP surat-surat pernyataan bakal pasangan calon. Model B8 PPWP susunan tim kampanye pasangan calon. Model B9 PPWP bukti nomor rekening khusus dana kampanye. Model B10 PPWP naskah visi misi dan program dari pasangan calon. Model BB1 PPWP sampai dengan model BB15 PPWP
yaitu surat pernyataan calon, surat keterangan dan daftar riwayat hidup. Itu untuk pemilu 2014. Kemudian untuk pemilu 2019, lampiran 1 peraturan KPU nomor 17 tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum pada Romawi 2 huruf B pencalonan presiden, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang termasuk dalam kategori jenis arsip meliputi A. Dokumen 1. Surat pencalonan. 2. Surat-surat pernyataan pasangan calon. 3. Susunan tim kampanye. 4. Bukti nomor rekening khusus pasangan calon. Nomor 5. Naskah visi misi dan program pasangan calon. 6. Surat-surat keterangan. 7. Daftar riwayat hidup pasangan calon. 8. Daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian terakhir tanda terima berkas pendaftaran pasangan calon. Kemudian Kan susunan. Ya. Itu kan berlaku susunan yang dipegang oleh KPU, bukan penyerahan. Itu internal. Itu dasar dari KPU untuk itu ya. Pada pemohon. Iya. Ya, majelis juga membuka itu peraturan KPU nomor 18 tahun 2023. 2013 majelis. 2013, ya kan, Anda juga bisa buka itu, ya kan. Jadi di dalam peraturan ini itu KPU menetapkan sejumlah dokumen yang itu sebagai dokumen sebagai arsip statis dan atau dinamis, termasuk diantaranya adalah dokumen pencalonan. Jadi peraturan ini relevan, ya kan, untuk menjawab kenapa KPU pada saat itu tidak memberikan. Bahwa kemudian apakah itu benar atau tidak itu nanti majelis. Ya, jadi majelis yang membantu untuk menjelaskan kepada pemohon bahwa di dalam peraturan KPU nomor ini itu misalnya itu berkas-berkas pencalonan, dokumen calon, form-form pernyataan presiden, ya kan, itu adalah bagian yang dinyatakan sebagai masa retensi arsip, gitu ya, itu saja. Ya itu kan hanya susunan, belum menuju ke ijazah. Ya, baik. Kita minta keterangan. Simpulkan bahwa ijazah tidak bisa. Baik, jadi gini, itu nanti Pak pemohon, kita ini kan mendengarkan keterangan saksi Iya. sebagai alasan mengapa KPU tidak menyerahkan salinan ijazah kepada termohon. Ya, saksi menjelaskan itu ada PKPU sebagai dasarnya kan itu tadi ya. Nah, bagaimana tentang terjadi PKPU itu kan bukan ranah pada persidangan kali ini, gitu ya. Kita kan ingin mengungkapkan termohon pada sidang sebelumnya itu menyatakan bahwa informasi ini tidak dikuasai oleh termohon. Ya, kemudian di sidang sebelumnya kita gali kenapa. Ya, kemudian makanya kita hadirkan KPU pada kesempatan ini untuk mendengarkan ternyata KPU punya landasan hukumnya yang disebut tadi dengan PKPU yang sudah dibacakan isinya. Ya, begitu. Silakan nanti saudara terang sendiri. Kan kita bicara dasarnya ini. Ini substansi pada waktu KPU menjawab Andri, ini tidak ada. Kalau memang itu alasan, itu ada majelis. Faktanya tidak ada. Baik, jadi begini pemohon ya, kita sudah mendengarkan itu. Saudara nanti sampaikan itu di dalam kesimpulan, ya. Kan karena di sidang ini setelah kita mendengar keterangan saksi atau ahli, nanti kita akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan dan sidang berikutnya kita langsung pada pembacaan putusan, ya. Saya kira itu. Saudara masih ada pertanyaan? Ya karena dia yang tidak tahu, ya saya juga bingung juga mau nggak lihat. Jawabannya tidak tahu. Ya sudah, masalah buat saya. Ya, Baik, ada silakan pemohon. Baik, tim kuasa hukum pemohon ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, kami ingin mendapatkan dulu penjelasan posisi saudara saksi di KPU sebagai apa ya? Posisi saya sebagai kepala bagian pemungutan dan penghitungan suara di Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Oke, tugas saudara Saat ini, enggak pada saat saudara menjalankan tugas di KPU apa tugas utama saudara? maksudnya jabatan saat ini. Bukan, pada saat pemilu. Oh, pada saat yang apa yang saudara lakukan gitu loh. nggak untuk Terkait dengan pencalonan, terkait dengan verifikasi data, kita kan fokusnya ke ijazah. Jadi saya ingin bertanya ke situ aja. Ya, Apa pada yang saat menjadi tugas pokok saudara dalam menghadapi proses pemilu?
Karena kami di biro teknis, jadi kami membantu memfasilitasi proses pencalonan itu sendiri, mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi sampai penetapan. Ya. Berarti saudara salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mendapatkan data-data calon presiden ya, dan melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut. Ya, Seperti kami yang saudara sampaikan tadi ya. Ya, kami melakukan memfasilitasi proses itu. Oke. Nah, saya ingin tanya, saudara melakukan fasilitasi verifikasi itu, apakah verifikasi itu hanya pada dokumen yang diserahkan saja, ataukah saudara juga melakukan verifikasi misalnya ini terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Ya. Kemudian Pak Joko Widodo menyerahkan ijazah yang ada legalisir dari UGM. Apakah saudara hanya melakukan verifikasi itu hanya mengecek fisik ijazahnya saja, ataukah kemudian saudara juga melakukan verifikasi faktual, kemudian apakah juga melakukan autentikasi dengan ijazah yang asli? Apakah saudara melakukan itu? Mohon izin majelis, karena yang kami pahami saat ini pembahasannya adalah penyerahan dokumen ke. Ya, saya ingin tanya tata itu cara dulu. verifikasi. Saya kira saya ingin tanya itu dulu sebelum kita masuk sana. Jadi proses pembuktian itu kan tidak bisa hanya dibatasi pada satu isu saja, gitu. Ya. Tapi kita ingin mendapatkan satu penjelasan yang komprehensif karena saudara kan saksi KPU ya. Saudara kan mewakili lembaga KPU, bukan mewakili diri pribadi sebagai seorang saksi. Tapi kan saudara ditugaskan sebagai KPU. Saya ingin mendapatkan gambaran itu sebelum saya akan ke pokok masalah yang sekarang kita sidangkan. Saudara pernah melakukan verifikasi faktual nggak di UGM? Kemudian apakah ada berita acara verifikasi faktual? Karena itu sudah masuk dalam tata cara verifikasi yang menurut hemat kami itu tidak terkait dengan bagaimana kemudian kami dihadirkan di sini untuk menjawab. Ada saksi ya, Ya, tadi sudah disampaikan oleh ketua bahwa permohonannya itu satu ijazah 2014-2015, kemudian ada ijazah 2012 dan 2024, berita acara verifikasi, ya, berita acara verifikasi, dan kemudian bukti serah terima dukungan, Ya. yaitu serah terima dokumen dari KPU, dari partai politik kepada KPU. Ya. Jadi pertanyaan saudara pemohon berkaitan dengan apakah KPU melakukan verifikasi, karena ini berkaitan dengan pokok permohonannya juga, yaitu yang diminta berita acara verifikasi. Gitu loh. Nah, Ya. tadi kan tanya, melakukan verifikasi nggak? Kalau tahu ya tahu, enggak ya enggak. Ya. Dan sesederhana itu saja. Baik, mohon izin majelis Bapak pemohon. Jadi yang bisa kami jawab terkait dengan objek sengketa bahwa dokumen berita acaranya ada, itu ada. Tapi kalau mohon izin untuk tata cara verifikasinya itu mohon maaf kami tidak dalam kapasitas menjawab itu. Tata cara verifikasinya, tapi bahwa kemudian dokumen berita Kan acaranya. Anda dokumen teknis, artinya kan orang divisi teknis pada kala itu Iya. menangani proses pencalonan. Iya. Jadi kan saudara semestinya mengetahui tata cara, mekanisme, verifikasi. Iya. Nah, Anda jelaskan saja kepada pemohon. Itu kalau Anda bilang lupa ya lupa, Anda bilang nggak tahu ya nggak tahu, gitu kan ya. Output dari verifikasi itu lain cerita. Ini kan ditanya sama pemohon kan kayaknya berkaitan dengan prosesnya. Apakah betul KPU melakukan verifikasi? Nah, tinggal Anda jawab itu aja. Iya, karena kami mendapat arahannya dari pimpinan bahwa untuk proses. Ini saksi loh ya. Iya, iya. Ini bukan soal arahan. Anda jawab saja, Anda tahu atau nggak usah bicara berkaitan dengan arahan. Anda tahu nggak? Anda kan tadi menjelaskan pada saat pencalonan, Anda di divisi ini, didalami tadi oleh kuasa hukum pemohon, tugas Anda apa? Kan begitu. Ya. Ya udah, tanyaan Anda jawab yang Anda ketahui. Nah, kalau arahan pimpinan, nanti pimpinannya yang kita panggil. Bagaimana sih? Iya. Mohon maaf, majelis. Ini saksi. Ya. Saudara katakan tadi kan ada berita acara verifikasi. Betul. Berita acara itu kan produk ya. Iya. Produk dari kegiatan verifikasi. Iya. Pertanyaan kami, kegiatan verifikasi itu dilakukan nggak? Dan Verifikasi. bagaimana tata cara dilakukan verifikasi ijazah? Calon presiden loh dan wakil presiden ini bukan main-main ini. Ini Ya. bukan Anda memverifikasi ijazah seorang calon camat atau calon RT, ketua RT. Ini calon presiden Republik Indonesia.
Bagaimana Ya. tata cara sehingga kemudian keluar berita acara verifikasi? Kalau produknya ada, berita acara verifikasinya ada, artinya kan proses verifikasi sudah dilakukan. Kalau yang bisa kami jawab di sini, Sudah cukup bahwa karena sudah ada berita acara berarti sudah berarti Iya, ada maksudnya itu, verifikasi. Mas. Sudah Iya. di situ silakan kamu lanjutkan. Iya, Ya, tapi gini, ya. tadi kan saudara katakan bahwa ada arahan dari pimpinan untuk Iya. tidak menjelaskan itu secara detail. Saudara ini kan pegawai yang melakukan verifikasi. Iya. Saudara diberikan tugasnya untuk melakukan verifikasi. Tadi keterangan saudara kan, saudara adalah salah satu yang tugasnya melakukan verifikasi. Iya. Kenapa saudara tidak menjelaskan saja secara gamblang, ya, tidak usah bawa-bawa nama ada arahan dari pimpinan gitu. Ini kita membuka fakta, Ya. kita membuka justru yang selama ini terjadi di publik kan ada kekisruhan, ada ketidakjelasan, Oke, dokumen. Kenapa tidak langsung dijelaskan? ini ya kan ada berita acara verifikasi berarti ada verifikasi. Iya. Ya sekarang siapa yang melakukan verifikasi, KPU kah atau sekretariat? Sekretariat. Sekretariat itu siapa? Anda? Siapa? Petugas verifikasi. Petugas Ada verifikasi. Pokja verifikasi. Itu di bawah naungan divisi siapa? Divisi teknis. Divisi teknis berarti ada kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh divisi teknis. Betul. Kan? Ya, divisi teknis kan saudara ada di divisi teknis kan tadi. Divisi teknis maksudnya anggota KPU divisi teknis. Maksudnya. Di bawah. Berarti ada nggak sih kepastian gini? Berita acara itu kan satu berita hasil verifikasi. Iya. Kita kan juga belum dapat kepastian apakah berita acara itu hanya sekedar ditandatangani tanpa tidak dilakukan verifikasi, kan bisa juga. Namanya publik menduga-duga, sehingga kita ingin satu kepastian hukum di dalam persidangan ini supaya jangan lagi ada orang menebak-nebak di luar gitu. Ada berita acara verifikasi, tapi dipertanyakan kegiatan verifikasinya. Kapan kegiatan itu dilakukan, siapa aja yang melakukan, tiba-tiba sudah keluar berita acara verifikasi. Karena yang berkembang di publik, kan kita ingin menjawab nih, informasi publik yang berkembang di luar sana. Pertanyaan saya lagi, sekali lagi, apakah verifikasi itu dilakukan dan bagaimana tata cara verifikasi? Baik. Kalau pertanyaannya apakah verifikasi itu dilakukan? Dilakukan karena sudah ada produk berita acara verifikasinya. Tata caranya? Tata caranya sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuannya gimana? Kan saudara seorang KPU. Ia menerima ijazah, melakukan verifikasi, dilihat syarat negara sesuai dengan juknis. Berarti hanya sebatas melihat legalisirnya saja. Sesuai dengan peraturan KPU demikian. Berarti tidak sampai datang di kampus. Itu kami tidak bisa pastikan. Ya, pemohon dan saksi. Jadi pokok perkara kita itu Oke. bahwa ini betul nggak sih KPU menyerahkan dan Iya. Jadi keterangan yang relevan itu adalah pemohon sudah cukup mengetahui bahwa verifikasi itu ada dilakukan karena ada berita acaranya tentang bagaimana caranya menjawab verifikasi dan seterusnya kan ya. Itu menjadi bukan tidak relevan, itu bukan domain dari pemeriksaan GKI. Jadi silakan didalami alasan kenapa KPU tidak menyerahkan ijazah dan tidak menguasai berkas verifikasi. Oke, baik majelis. Saya lanjutkan saudara saksi. Di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2013. Oke. Di dalam peraturan KPU tes 1, oke. Dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, coba saudara saksi jelaskan kepada kami bahwa ijazah itu dikecualikan sebagai satu dokumen wajib yang harus diserahkan kepada Andri. Pasalnya bunyinya seperti apa? Karena saya tadi bongkar-bongkar nggak ada pasal seperti yang membunyikan bahwa tidak boleh diserahkan. Di mana ya pasalnya? Iya. Kan saudara megang dokumennya juga. Iya. Ya, silakan aja, silakan dijelaskan. Iya. Di lampiran seperti yang tadi kami sampaikan, di lampiran 1 peraturan KPU 18 tahun 2013. Lampiran 1 peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 Romawi 2 huruf B itu ada 8 dokumen yang masuk dalam kategori jenis arsip yang ada masa retensinya lengkap dengan mata retensinya yang sebelah kanan itu ada yang permanen dan seterusnya. Artinya kalau permanen kan diserahkan ke depan. Lampiran 1 nomor Romawi 2 huruf B majelis. Romawi 2 ya. Romawi 2 huruf B itu kan terkait dengan pencalonan ya. Di Calon sini presiden. ya betul. Di B1 itu kan disebutkan adalah
tanda terima berkas pendaftaran persyaratan Ya, itu model pengajuan BA. dan syarat jadi calon presiden dan wakil Ya. presiden. Di mana ijazahnya? PPWP. Iya, di mana ijazahnya? Tidak boleh diserah, tidak boleh dijadikan sebagai. Di sebelah kanan itu kan ada masa retensinya, Iya. permanen dan seterusnya. Iya. Yang saya tanyakan kepada saudara saksi, ya, di mana disebutkan secara gamblang dan jelas bahwa ijazah itu tidak masuk dalam syarat pencalonan yang tidak boleh diserahkan kepada Andri. Iya, karena ijazah tidak termasuk dalam 8 dokumen ini. 8 dokumen yang ada di situ. Enggak, tadi di depan saudara menjelaskan bahwa ijazah tidak diberikan kepada Andri karena itu ada kebijakan KPU Ya. melalui keputusan KPU, Peraturan KPU. peraturan KPU, Ya. ya kan nomor 18 tahun 2013. 2023. 2013 menjadi. 2013. Betul. Itu kan dasarnya itu Ya. tadi saudara menjelaskan. Betul. Gitu kan. Sekarang ditanya oleh pemohon, di mana nih yang bunyi-bunyian ijazah itu tidak harus diserahkan? Ya. Gitu kan, karena kalau kita baca lampiran 2 pemilu presiden dan presiden itu pencalonan ya, Presiden. itu ada model BA dan seterusnya Ya. sampai dengan BB1 sampai 15. apa namanya, ini bagaimana ini apa teknologinya juga ya, jadi di dalam yang saudara tunjuk bab 2 itu tidak ada menjelaskan berkaitan dengan ijazah. Maka Ya. ditanyakan oleh pemohon, mana nih yang ngomong ijazah gitu loh. Ya. Nah, Anda jelaskan saja itu. Ya, kami jelaskan mohon izin. Nah, Kenapa mana yang menjelaskan ijazah tidak diserahkan? Memang tidak eksplisit menyebutkan narasinya ijazah tidak perlu diserahkan ke Andri, tidak eksplisit seperti itu. ya, Tetapi oke. karena ijazah tidak termasuk dalam 8 dokumen yang ada di dalam lampiran 1 itu. Nah, karena kan lampiran ini kan 8 dokumen ini kan ada di lampiran 1 Ya, itu yang berarti permanen. itu tafsir saudara, ya kan ya. Di dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 Ya. disebutkanlah dokumen-dokumen yang masuk dalam masa retensi. Ya, betul. Dan salah satunya adalah pencalonan presiden, Ya, ya kan? Itu mulai model BA PPWP sampai dengan model B1 PPWP dan sampai dengan model P1 PPWP, ya kan? Supaya pemohon juga mau tahu itu adalah surat pernyataan, surat keterangan, dokumen dalam daftar riwayat hidup dan seterusnya, gitu ya. Di sini memang tidak disebutkan berkaitan dengan surat-surat berkas yang lainnya, mohon, ya kan ya. Jadi ini rupanya Anda menafsirkan sendiri karena tidak diatur di dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, ya kan, tidak diatur, maka Anda menafsirkan itu tidak harus diserahkan kepada Andri. Ya. Kan begitu menjadi tafsirnya. Ya, kan ya, Anda menafsirkan begitu. kami Nah. perjelas sedikit majelis bahwa jawaban kami ini bukan tafsiran saya sendiri, maksudnya tapi Iya. KPU sebagai lembaga. Iya, ya gini. Tadi di awal persidangan, saudara menyatakan bahwa salinan ijazah tidak diberikan kepada Andri, betul. Ya. Aku tidak memberikan. Kenapa tidak memberikan? Karena itu dasarnya adalah 18 tahun 2013. Itu dasar Anda tidak memberikan. Nah, itu. Apa tuh? Kemudian kita dalami oleh pemohon, ya kan, di keterangan di dalam pemohon ini bahwa ternyata di pencalonan itu dari model BA PPWP, tanda terima berkas pendaftaran pasangan calon, ya kan, kemudian daftar calon pasangan presiden dan wakil presiden, kemudian surat pencalonan BB1, surat-surat pernyataan bakal pasangan calon, ingat ya, surat-surat pernyataan bakal pasangan calon, berarti ini adalah surat tidak ada penjara dan seterusnya ya, surat-surat pernyataan bakal pasangan calon. Kemudian susunan tim kampanye pasangan calon, bukti nomor rekening khusus dana kampanye, naskah visi misi, kemudian PP yang terakhir itu adalah surat pernyataan calon, surat keterangan dan daftar riwayat hidup. Inilah dokumen yang oleh peraturan KPU nomor 13 tahun 2012 dinyatakan sebagai dokumen yang mengandung masa retensi 3 tahun. Dengan seperti ini. Betul, pada permanen. Karena KPU mengatur demikian, maka ijazah bukan
bagian dari yang diatur oleh PKPU ini, kan begitu? Kan Anda menafsirkan itu tidak diatur, berarti kan bukan berarti juga tidak harus kewajiban diserahkan, dan apa tidak diserahkan kan berarti KPU ya kan, ya karena nggak diatur ya itu nggak kami serahkan, kan seperti itu. Tidak kami Saya serahkan. kan ya, makanya berarti kan bukan karena diatur oleh PKPU, tapi karena KPU adalah menafsirkan sendiri ijazah itu tidak boleh tidak diserahkan karena apa namanya, karena PKPU nomor 18 tahun 2013 ini saksi. Itu loh, itu yang saya maksudkan saudara, KPU menafsirkan sendiri. Itu loh, ya tafsir saudara, ini bukan tafsir regulatif, bukan tafsir regulatif ini. Ketika Anda mengatakan tidak diserahkan karena kan itu ternyata kalau kita dalami itu adalah tafsir dari pemohon sendiri, KPU tafsir yang itu. Silakan. Pemohon masih ada. Baik, Masih ada, saya. masih lanjut lagi satu majelis. Terkait dengan tidak diserahkannya dokumen ijazah ke Andri ya. Saya pengen tahu aja dari saksi. Kira-kira dokumen yang lain kok bisa ada masa retensinya dan diserahkan? Kenapa ijazah Pak Jokowi, kemudian calon presiden yang lain itu tidak diserahkan kepada Andri? Padahal kalau kita lihat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 itu kan disebutkan bahwa ijazah itu kan bukan sesuatu yang dikecualikan. Ketika ijazah digunakan sebagai dokumen persyaratan untuk mendapatkan jabatan publik, apalagi ini kan jabatan tertinggi di Republik ini, ya. Kenapa tidak dilakukan oleh KPU bahwa ijazah itu adalah bagian dari dokumen penting yang harus diserahkan kepada Andri untuk menjadi arsip negara? Ya, mohon maaf, itu ranah ini ya, pada saat penyusunan peraturan KPU ini dari majelis. Kenapa kemudian pada saat itu, pada saat peraturan KPU ini disusun, ijazah tidak dimasukkan? Artinya, Bukan. Tadi kan pastinya di sini. gini, saudara saksi, kan aturan ini kan juga masih ambigu ya. Tidak secara clear menyatakan bahwa ijazah itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Tapi dari statement saudara itu kan berdasarkan tadi majelis sudah clear bahwa itu kan berdasarkan asumsi aja kan, atau penafsiran saudara saksi gitu. Saya ingin mendalami penafsiran saudara saksi, dan mungkin juga itu yang kita dengar dari KPU sebagai lembaga resmi yang menyelenggarakan pemilu. Kenapa sih pertimbangan ijazah tidak dijadikan sebagai dokumen penting untuk diserahkan kepada lembaga arsip nasional? Padahal ijazah ini kan adalah potret seorang calon presiden dan kemudian menjadi presiden untuk diketahui oleh anak cucu ke depan, sehingga ketika kita membuka sejarah-sejarah pemilu itu kan semua terdokumentasi dengan baik gitu. Kenapa kemudian berdasarkan penafsiran saudara, berdasarkan juga penafsiran KPU, padahal undang-undang itu lebih tinggi kedudukannya dari PKPU, itu kemudian kenapa ijazah ini tidak dijadikan sebagai dokumen berdasarkan penafsiran KPU? Apa sebetulnya persoalannya? Ya, izin majelis, mohon jawaban terhadap pertanyaan itu persisnya kami tidak tahu persis, kita tidak tahu karena itu jawabannya pasti ada di dalam proses penyusunan peraturan KPU nomor bukan peraturan. Ya Anda kalau nggak tahu, Anda nggak tahu. Iya, maksudnya. Jadi kan kenapa sih yang lainnya diserahkan? Ya. Kemudian kok ijazah itu nggak perlu diserahkan? Iya. Itu kan ya. Betul. Kemudian munculnya pasti dijaga. Iya. Kalau peraturan. Tapi kalau Anda nggak tahu ya sudah, Anda Iya. nggak tahu. Baik. Itu kan selesai. Dan juga nggak perlu dikejar juga kepada kepada si saksi ini, karena kita membutuhkan kejelasan sejelas-jelasnya bahwa ternyata dokumen itu tidak diberikan ijazah ya, dokumen ijazah tidak diberikan karena PKPU 18 tahun 2013 antara lain untuk pemilu 2014, untuk pemilu 2012 PKPU 2017. Ternyata dalam PKPU tersebut tidak disebutkan soal ijazah, gitu kan ya? Yang itu adalah surat pernyataan yang diserahkan kepada KPU. Soal ijazah itu belum terjawab kenapa itu tidak diserahkan. Yang lainnya diserahkan, kok ijazah tidak? Itu yang belum terjawab dalam persidangan, dalam saksi dan saksi tidak mengetahui hal tersebut. Tidak. Baik, ada lagi pemohon? Cukup majelis Cukup ya. pada pemohon prinsipal. Hal lain pertanyaannya kan hal lain ya? Baik, jangan mengulang pertanyaan yang sama ya. Itu nggak ada hubungan sama asli kan itu sebenarnya.
PKP itu nggak ada hubungan sama Andri. Iya, memang tidak ada hubungannya. Iya. Memang tidak ada hubungannya karena Tidak, silakan. ya karena dia itu tidak mau menyerahkan karena mengasumsikan ada PKPU, ternyata di PKPU tidak diatur. Nah, itu aja. Itu saja. Guys, baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, tentunya kita sudah sama-sama baca ya tadi ya, peraturan PKPU nomor 18 tahun 2013. Jadi dia itu pada intinya JRA itu hanya mengarsipkan, intinya langsung ya, hanya mengarsipkan 8 item Ya, untuk pencalonan presiden. itu calon presiden. Sementara pada PKPU nomor 15 tahun 2014 itu tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 itu pasal 14 itu ada syarat, itu ada dari huruf A sampai Ya, Q. Nah, sampai Q. ya, betul. Bahkan dari huruf ini aja juga calon-calon nih. Pasal berapa dari Komon? Pasal Peraturan peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 ya, majelis. nomor 15 Ya, tahun 2014. ini nanya teknologi, ini kita bisa sempat ngecek. Siap. Nah, Nah, jadi huruf A saja itu ada dibagi lagi jadi 5. Huruf J dibagi lagi jadi 2. Huruf K itu dibagi lagi jadi 3. Artinya tidak apple to apple nih antara syarat pencalonan dengan yang diberikan ke asing. Tidak apple to apple. Dalam arti gini, saya menganalisis. Berarti sebenarnya yang di PKPU nomor 18 tahun 2013 ini klaster, Pak. Bukan barang, utuh klaster. Bukan aturan, klaster lah ya. Nah, pertanyaan saya, seandainya yang ijazah ini kan ada di huruf O ya, fotokopi ijazah sekolah ya. Pertanyaan saya, seandainya huruf O ini di peta komplikan ke peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, ini masuk klaster yang mana, Pak? Yang di antara 8 ini. Feeling saya ini masuk klaster angka 1, B1, yaitu model BA, PLP, WP, yaitu tanda terima berkas pendaftaran persyaratan pengajuan dan syarat calon presiden dan wakil presiden. Dan ini bisa jadi tanda terima ini adalah semacam checklist, ada dalamnya ijazah. Artinya gini, saya setuju dengan teman-teman tadi bahwa Bapak nggak boleh menafsir sesuka hati. Karena ingin menyelamatkan Andri, ingin menyelamatkan diri, langsung Bapak ini bilang ijazah. Nah, pertanyaan saya, kalau ini sudah PKPU, artinya kalau hierarki dari kebijakan peraturan perundang-undangan, nggak boleh lagi ada peraturan yang disembunyikan di balik ini. Nggak boleh lagi ada lampiran-lampiran yang kami tidak tahu, publik tidak tahu. Ini adalah sudah fix bahwa yang satu ini mengandung ijazah, Pak. Kalau tidak, ya Bapak tadi tidak fair. Dari A sampai Q hanya diartikan hanya sampai 8, 1 sampai 8. Begitu majelis. Terima kasih, ini pertanyaan pertama. Silakan dijawab. Betul yang disampaikan oleh pemohon bahwa dalam pasal 14 peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 ada sejumlah dokumen syarat calon yang disebutkan huruf A sampai huruf Q ya. Ya, Q. Tetapi di antara sejumlah dokumen tersebut memang yang masuk dalam arsip yang direferensikan diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tadi itu hanya 8. Antara lain misalnya huruf A itu kan BB1, Pak. BB1, kemudian huruf B ini BB2 surat keterangan tempat tinggal, kemudian huruf C itu BB3, BB4 dan seterusnya sampai BB1 sampai BB15 gitu. Seperti itu. Jadi memang sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam lampiran 1 peraturan KPU yang arsip 2013 memang tidak semua dokumen yang dalam pasal 14 PKPU 15 2014 ini yang dimasukkan dalam referensi arsip. Akhirnya itulah yang kemudian tadi menyebabkan ijazah tidak termasuk dalam dokumen yang disampaikan pada Andri. Nah, kenapa tidak semuanya masuk, itu yang kami tidak bisa menjawab. Ya, seperti tadi pertanyaan. Izin pendalaman majelis. Agak unik ini ya, kenapa fotokopi tidak dimasukkan sementara fotokopi kartu tanda penduduk dimasukkan?
Artinya dari sisi undang-undang kearsipan yang mengandung nilai sejarah itu cuma saya marah justru mengandung nilai sejarah adalah ijazah bukan KTP atau lain-lain. Ini bisa seperti laporan kami kemarin undang-undang kearsipan. Kenapa yang namanya pasti yang namanya permanen itu dan berbau sejarah adalah ijazah? Kenapa? Kita lihat, kita jangan sampai kebobolan. Ijazah presiden, wakil presiden kita itu bisa di Leiden. Kenapa Indonesia tidak ada? Apa kita tidak malu? Seperti itu wajah kita, ijazah wakil presiden MHK ada di Leiden. Kita satu pun ijazah presiden kita tidak ada di ANRI. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kemarin terungkap di fakta bahwa ANRI menyebut ada 17 kontainer yang diberikan KPU. Ternyata tidak ada satupun fotokopi ijazah terlegalisir. Ini fakta di persidangan ya. Artinya ya ini saya coba menegaskan saja benar seperti itu. Tapi ternyata sudah dijawab, memang nggak ada ya, karena tadi pengecualian. Dan kedua itu terkait prinsip ajas penyelenggaraan pemilu pada pasal 3 Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kira-kira apa saja yang menurut saudara saksi diterapkan di jadwal retensi arsip ini sehingga berdasarkan prinsip ajas pemilu ini sehingga mengecualikan ijazah seperti itu? Nggak bisa jawab dulu. Nggak bisa jawab, sudah. Ya baik. Karena gini yang mulia majelis. Karena gimana pun semua peraturan yang ada kebijakan publiknya semua peraturan turunan undang-undang harus tidak boleh melanggar prinsip-prinsip. Kalau ternyata ijazah dikecualikan berarti itu melanggar prinsip kepastian hukum. Iya, di dalam persidangan ini kita belum benar-benar tulisan bahwa alasan pengecualian, ya kan ya. Baik. Saya ingin menegaskan saja kepada pemohon, kepada saksi terkait pertanyaan dari pemohon. Jadi di dalam PKPU dan dalam undang-undang dan dalam PKPU setiap pencalonan itu kan ada syarat-syarat calon. Ya, dia berkerudung, kemudian dia sehat dan seterusnya. Kan selalu syarat-syarat calon. Syarat-syarat calon itu kemudian dilengkapi dengan dokumen. Kalau dia dibilang surat pernyataan keterangan tempat tinggal, ya mungkin itu fotonya adalah KTP. Kalau kemudian dia bilang keterangan terdaftar sebagai pemilih, mungkin lampirannya itu adalah DPT. Ya kan? Kemudian visi misi dan program calon, lampirannya itu adalah visi misi. Dan seterusnya. Kemudian di daftar riwayat hidup itu kan ada pendidikan, ya kan? Ada pendidikan. Pasti tidak hanya sekedar daftar hidup, pasti kan ada berkas pendukungnya, ya kan? Ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya mungkin gitu ya. Pertanyaannya di dalam form model itu, form itu, dalam surat pernyataan itu yang membutuhkan kelengkapan keterangan dari pihak lain, apakah itu menjadi bagian berkas sebagaimana dimaksud oleh peraturan KPU nomor 15 tahun 2014. Sambil contoh. Jadi surat polri dicalon dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Disebutkanlah, misalnya DB 4, daftar riwayat hidup calon presiden dan wakil presiden. Ini yang diserahkan kepada ANRI, daftar riwayat hidupnya saja, sebagaimana tertuang di dalam form DB 4, atau termasuk juga dokumen pendukungnya. Ya, sepengetahuan saksi. Ya, sepengetahuan kami hanya model BB4-nya saja. Hanya model BB-nya saja. Betul. Karena dokumen yang lainnya termasuk surat pernyataan permohonan izin bakal calon presiden dan wakil presiden. Seandainya Pak Donatua ini jadi presiden, nanti dia sudah izin itu. Dan surat dari pimpinannya, dari panglimanya itu. Nah, itu apakah surat persetujuan dari pimpinannya itu juga menjadi bagian yang diserahkan sebagai BB7 atau tidak diserahkan? BB7 saja. Ya, hanya BB formnya saja ya. Formnya saja. Jadi semua yang diserahkan di termasuk dalam lampiran 1 PKPU 2013. Surat pernyataan partai politik, gabungan partai politik, ya kan? Ya. Oke, kalau ini memang partai politiknya langsung mengisi ya. Kemudian surat rekomendasi dan jaminan partai politik, ya kan? Ini juga hanya surat formnya saja. Ya.
yang masuk dalam lampiran 1 PKPU 2013. Form dokumen pendukungnya dari penyertaan politik Tidak masuk dalam lampiran 1. tidak masuk. Berarti seluruh dokumen, ya kan, baik itu ijazah, baik itu KTP, baik itu surat keterangan sehat, baik itu keterangan pengadilan, ya kan, itu adalah dokumen yang tidak diserahkan kepada Andri. Ya, sepanjang itu tidak masuk dalam disebutkan lampiran 1 ya tidak. Iya, saya sudah betul. karena di sini kan ada model BB1, Ya. surat pencalonan, Betul. sampai dengan model BB7, Ya. gitu kan ya. Betul. Ini formnya saja yang diserahkan, ya kan? Formnya saja. Formnya saja diserahkan, Ya, betul. Makanya biar jadi equal kan, jadi nggak, Ya. karena keterangan Anda nggak konsisten tadi ijazahnya saja, sekarang ininya, Ya, gitu betul. kan. Betul. Jadi berarti semua berkas calon, Ya. ijazah, surat keterangan dari rumah sakit, dengan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, Betul. ya kan, dari pengadilan, kemudian surat keterangan tempat tinggal, ya kan ya, lampiran itu tidak menjadi dokumen yang diserahkan kepada Andri. Ya. Jadi bukan hanya ijazah yang diserahkan ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Baik. Saya kembalikan masih ada? Masih ada yang terakhir nih, Ya. majelis. Ya. Ini penting. Baik. Di luar yang sudah ditanya ya. Ya, baik. Kebetulan memang kayaknya berhubungan dengan opsi saudara ya. Jadi ini terkait arsip dinamis. Jadi arsip itu kan ada dua, dinamis dan statis. Jadi yang kita bicarakan ini tadi dinamis sebenarnya. Statis itu kan sudah posisinya di Andri, ya kan? Nah di Undang-Undang Kearsipan itu kan diatur bahwa setiap arsip dinamis itu pencipta arsip itu harus melakukan autentikasi. Ya, dalam rezim Undang-Undang Pemilu itu disebut tadi disinggung teman-teman verifikasi. Tapi saya tegaskan verifikasi yang sifatnya klarifikasi. Beda verifikasi dan klarifikasi, lebih dalam lagi itu klarifikasi adalah head to head, autentikasi bahasa rezim Undang-Undang Kearsipan. Pertanyaan saya kan sudah, ini majelis menginfokan, saya kan sudah diserahkan KPU 2 dokumen ijazah. Langsung pertanyaan saja. Artinya saya sudah menerima dokumen verifikasi, tapi saya tidak menemukan ada berita klarifikasi. Jadi level kedalaman penelitian itu bagian dari proses klarifikasi, Iya. yang tadi kami sebutkan bahwa itu tidak menjadi bagian. Jadi pokok persoalannya bahwa ada berita acara, berarti ada verifikasi, ya kan? Nggak tahu bagaimana cara verifikasinya, itu nanti menjadi media lain. Ya, karena kita fokus kenapa berita acara verifikasi tidak diserahkan. Itu yang tidak tahu. Saya mau clearkan dulu. Berita acara verifikasi diserahkan KPU ke saya. KPU mana? Mereka. Dari KPU RI. Iya, KPU dan KPU. Iya, artinya bahwa memang betul itu ada verifikasi, kan ya? Ada kegiatan dari bahwa kemudian dia tidak berlanjut pada klarifikasi dan seterusnya, ya kan? Itu menjadi media yang tidak dibahas di dalam pemeriksaan ini. Nah, ini yang maksud saya di majelis. Pertanyaan saya kan jadi sederhana. Kenapa ke saya dikasih ke Adi tidak? Nah, itu Itu kan menjadi kunci. pertanyaannya. Artinya di sini saya mau bertanya, kenapa saya memaksa harus ke Andri? Ya, saya tidak puas dengan dari KPU karena KPU tidak melakukan autentikasi, sehingga saya merasa dokumen yang dikasih saya ini dokumen sampah secara penelitian karena tidak sah secara hukum, tidak divalidasi secara hukum. Di Undang-Undang Andri arsip disebut bahwa setiap dokumen yang diserahkan ke Andri itu harus dilakukan namanya autentikasi oleh ahli yang kompeten. Nah nanti mau kita dengar nanti dari Pak, kompeten itu seperti apa. Begitu saja. Terima kasih. Ada mau jawab? Bisa jawab?